Seni Perang oleh Sun Tzu. Penyusun Chiu Chiang Feng. Cetakan pertama Agustus 2007. Transmedia Pustaka. Prakata. Seni perang Sun Tzu atau Sun Tzu Bingfa yang dikenal pula dengan Sun Tzu The Art of War adalah sebuah buku filsafat militer yang diperkirakan pertama kali ditulis pada tahun 400 hingga 320 sebelum Masehi oleh Sun Tzu. Buku ini terdiri dari 13 bab yang di dalamnya membahas strategi dan berbagai metode perang. Buku ini merupakan karya tulis militer Tiongkok yang paling dihormati dan paling terkenal di negara-negara luar Tiongkok. Pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 716 hingga 735 Masehi. Sementara itu, di Eropa, diperkenalkan dan diterjemahkan dalam bahasa Prancis oleh Jean-Joseph Marie Agneau. Selanjutnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Kapten E.F. Calthrop, seorang kapten berkebangsaan Inggris. Sebenarnya hingga saat ini, penulis buku ini masih diperdebatkan oleh para pakar sejarah. Beberapa ahli menyatakan bahwa Sun Tzu bukanlah nama asli penulis buku ini, tetapi julukan yang diberikan orang kepada penulis tersebut. Hal ini disebabkan kata Zhu pada nama Sun Tzu sebenarnya digunakan untuk mengacu pada seorang filsuf, sehingga Sun Tzu diartikan sebagai filsuf Sun. Buku ini merupakan salah satu buku strategi militer tertua di dunia dan banyak memberikan pengaruh dalam perencanaan strategi militer, baik timur maupun barat. Buku ini juga mengilhami strategi kekuasaan banyak penguasa di dunia. Di samping itu, diaplikasikan pula dalam dunia bisnis, bukan hanya oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga banyak pebisnis dari etnis lain. Karenanya, tidak mengherankan jika Sun Tzu Bingfa kemudian menginspirasi banyak penulis untuk mengembangkan atau menjabarkannya lebih jauh. Dan karya-karya penulis itu pun akhirnya menjadi pegangan banyak orang, dari pemimpin negara, pemimpin militer, politikus, konglomerat, pengusaha, pedagang, guru, dosen, bahkan mahasiswa. Penyusun Borneo, Agustus 2007. Bab 1. Perencanaan. Sun Tzu mengatakan bahwa seni perang dan pelaksanaannya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Ini adalah persoalan hidup dan mati, sebuah jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Karena itu, dia menjadi subjek penelitian yang tidak bisa disangkal. Selanjutnya, seni perang ditentukan oleh 5 faktor utama yang harus dipertimbangkan dengan matang dalam rangka menentukan kondisi yang ada di lapangan. Kelima faktor tersebut adalah 1. Hukum moral, 2. Cuaca, 3. Dataran, 4. Pemimpin pasukan, serta 5. Doktrin dan kedisiplinan. Hukum moral mengacu pada tindakan dan kebijakan yang menyatukan rakyat dengan penguasanya, sehingga mereka bisa patuh kepada para pemimpin mereka dan hidup secara selaras, sehingga mereka siap hidup bersama dan mati bagi sang penguasa, tanpa merasa takut terhadap bahaya. Cuaca mengacu pada perubahan yang kontras antara malam dan siang hari, musim panas dan dingin, serta perubahan musim. Dataran mengacu pada jarak, ukuran, dan kondisi tanah berbahaya atau aman, luas atau sempit sehubungan dengan pergerakan pasukan, serta apakah tanah ini bisa memberi peluang hidup atau bahkan bisa menyebabkan kematian pasukan. Kualitas panglima perang mengacu pada kebijakan, sifat dapat dipercaya, kemurahan hati, keberanian, dan disiplin. Doktrin dan kedisiplinan mengacu pada organisasi dan kontrol terhadap berbagai sistem dan prosedur manajemen.
serta struktur pemerintah dan kontrol bagi penempatan sumber daya, termasuk keahlian militer. Setiap jenderal harus mengetahui dan memahami kelima faktor ini, dan saya yakin jenderal yang bisa menguasai dan menerapkan kelima faktor ini akan selalu meraih kemenangan di medan pertempuran dan tidak akan mengalami kegagalan. Dan sebaliknya, mereka yang tidak bisa menguasai kelima faktor utama ini akan selalu mengalami kegagalan. Karena itu, dalam membuat perencanaan dan pertimbangan, pada saat menentukan berbagai kondisi militer, bandingkan mereka dengan 7 faktor bijaksana berikut. 1. Penguasa mana yang memiliki kekuatan dan pengaruh moral yang lebih besar? 2. Siapa dari 2 jenderal yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih besar? 3. Dengan jenderal yang mana pasukan bisa memanfaatkan keadaan cuaca dan dataran secara lebih baik? 4. Di pihak siapa kedisiplinan dijalankan secara ketat? 5. Pasukan mana yang memiliki prajurit yang lebih banyak dan lebih kuat? 6. Di pihak mana terdapat pasukan dan prawira yang lebih terlatih? 7. Pasukan mana yang lebih mendapatkan pencerahan karena pemberian penghargaan dan hukuman? Dengan menganalisis ketujuh dimensi ini, saya bisa meramalkan kemenangan dan kekalahan. Jenderal yang mendengarkan nasihat saya dan menerapkannya di medan perang akan menjadi penakluk. Pertahankan jenderal seperti ini sebagai komandan. Sebaliknya, jenderal yang tidak mengindahkan nasihat ini dan tidak menerapkannya di medan perang, dia akan dipukul mundur oleh musuhnya, dan jenderal seperti ini layak ditinggalkan atau dipecat dari posisinya. Selain menerapkan nasihat yang saya ajukan, Anda bisa melengkapi diri dengan keuntungan dan bantuan dari berbagai keadaan yang berada di luar aturan yang biasa dalam pertempuran atau ketetapan-ketetapan militer. Berdasarkan keadaan-keadaan lingkungan yang turut mempengaruhi jalannya perang, seseorang harus memodifikasi perencanaan-perencanaan yang telah dipetakannya. Semua pertempuran didasarkan pada prinsip tipu daya. Jadi, ketika sebuah pasukan mampu melakukan serangan, berlakulah seolah-olah tidak mampu melakukannya. Ketika kita mampu mengerahkan kekuatan pasukan, berlakulah seolah-olah pasukan kita tidak mampu bergerak aktif. Ketika kita sudah mendekati posisi musuh, berpura-puralah seolah-olah kita masih jauh dari lokasi mereka. Dan sebaliknya, ketika posisi kita masih jauh dari markas musuh, buatlah seolah-olah kita sudah dekat dengan lokasi mereka. Kirimkan umpan untuk menarik musuh, berpura-pura terjerai-berai, lalu hancurkan dia. Jika musuh berada dalam posisi kuat dalam setiap bagiannya, bersiaplah dengan sebaik-baiknya sebelum menghadapinya. Dan, ketika musuh berada dalam kekuatan terbesarnya, menghindarlah darinya. Jika musuh Anda adalah seorang yang temperamental, pancinglah emosinya. Dan ketika dia memandang rendah kemampuan Anda, buatlah dia untuk terus meningkatkan keangkuhannya. Ketika musuh Anda mendapatkan waktu beristirahat sehingga dia tampak segar dan bugar, gunakan segala cara untuk menguras tenaganya dan buatlah dia menjadi lelah. Dan ketika kekuatannya bersatu, gunakan segala cara untuk memecah belah kekuatannya. Lakukan serangan ketika musuh Anda sedang tidak siap, dan serang dia dari tempat yang tidak diduganya sama sekali. Rahasia-rahasia militer ini merupakan prinsip-prinsip untuk memenangi perang. Namun, semuanya tidak dapat diputuskan, dibahas, dan diungkapkan sebelumnya. Jadi, seorang jenderal yang memenangi perang sebelumnya telah membuat berbagai pertimbangan di dalam markasnya tentang bagaimana harus melakukan pertempuran. Sebaliknya, jenderal yang kalah di medan perang sebelum turun ke medan perang tidak melakukan berbagai pertimbangan di dalam markasnya. Karena itu, dia yang banyak membuat perhitungan akan meraih kemenangan. Sebaliknya, dia yang tidak memiliki banyak perhitungan akan menderita kekalahan. Dan tidak bisa dibayangkan apa yang akan dialami oleh mereka yang tidak membuat perhitungan sama sekali sebelum terjun ke medan pertempuran. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini,
Saya bisa meramalkan siapa yang bisa meraih kemenangan dan siapa yang bakal menelan kekalahan. Bab 2. Melancarkan perang. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam pelaksanaan perang, jika di medan perang terdapat 1.000 pasukan yang bisa bergerak dengan cepat atau tangkas, sama seperti jumlah pasukan bersenjata berat yang tidak bisa bergerak dengan tangkas, dan 1.000 pasukan pengangkut dengan persediaan bekal yang cukup, anggaran belanja yang akan dikeluarkan akan setara dengan 1.000 batang emas per harinya. Pengeluaran itu sudah termasuk untuk mendanai kegiatan pasukan di markas dan pasukan di garis depan, yang juga mencakupi menyuguhkan hiburan bagi para tamu, barang-barang kecil seperti lem dan cat, dan budget untuk membeli kereta dan persenjataan. Hanya dengan biaya seperti ini, pasukan tangguh yang terdiri dari 1.000 orang prajurit dapat dibentuk. Ketika Anda terjun ke medan perang, tetapi kemenangan yang diharapkan tidak kunjung digapai, senjata para prajurit akan menjadi tumpul dan semangat mereka mengendor. Jika Anda melancarkan serangan ke kota, Anda akan menguras kekuatan yang Anda miliki. Dan jika pertempuran itu jadi berlarut-larut, sumber daya negara tidak akan cukup untuk mendukung upaya tersebut. Jika persenjataan militer tumpul, semangat tempur prajurit merosot, kekuatan pasukan terkuras, dan perbekalan tentara habis, pasukan lawan atau negara tetangga akan memanfaatkan kelemahan ini untuk melancarkan serangan terhadap Anda. Karena itu, tidak ada orang, sebijak apapun dia, yang mampu menghindari segala konsekuensi buruk itu. Jadi, walaupun kita sudah mendengar kesalahan besar dalam melakukan serangan yang tergesa-gesa dalam perang, kita tidak pernah menyaksikan sebuah operasi militer yang dilakukan dengan cerdas pada saat operasi tersebut ditunda untuk jangka waktu yang lama. Tidak ada bangsa yang mendapatkan keuntungan dari operasi militer yang berkepanjangan. Hanya seorang yang sungguh-sungguh memahami kejahatan-kejahatan perang dapat mengambil keuntungan dari jalan menggunakan cara-cara jahat dalam perang itu sendiri. Jenderal yang terampil tidak perlu melakukan perekrutan pasukan tambahan. Dia juga tidak membutuhkan tambahan makanan dan perbekalan. Bawalah peralatan perang dari negaramu sendiri, tetapi dapatkan makanan dari daerah musuhmu. Dengan demikian, pasukan akan mendapatkan pasokan makanan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Negara bisa jatuh miskin karena mengatur pasukannya dan mengangkut semua perbekalan dari jarak jauh. Selain itu, mengangkut perbekalan dari negara asal yang jauh dari medan pertempuran juga dapat menyebabkan rakyat melarat. Di sisi lain, di wilayah tempat pasukan beroperasi, harga barang-barang akan melonjak naik. Harga yang melambung tinggi akan mengakibatkan kekayaan rakyat terkuras habis. Ketika kekayaan rakyat terkikis, maka biaya pajak akan dibebankan kepada rakyat jelata. Dengan kehilangan kekayaan dan kehabisan tenaga seperti ini, kekayaan di rumah-rumah penduduk juga ikut dikeruk, dan pendapatan penduduk akan berkurang hingga 70%. Ketika pemerintah menanggung berbagai biaya untuk kereta perang yang hancur, kuda, baju tempur dan topi baja, busur dan anak panah, tombak dan perisai, jubah pelindung, serta sapi dan kereta pengangkut barang, maka kerugian pemerintah diperkirakan mencapai 60% dari seluruh aset yang dimilikinya. Karena itu, seorang jenderal yang bijaksana akan memastikan para prajuritnya bisa menguasai lumbung perbekalan dan makanan musuh. Merebut satu kereta perbekalan musuh sebanding dengan 20 kereta perbekalan milik sendiri. Demikian pula halnya, menghabiskan satu pikul makanan ternak musuh nilainya sama dengan 20 pikul makanan ternak sendiri. Untuk membunuh musuh,
para prajurit kita harus membencinya terlebih dahulu. Agar mereka merasakan keuntungan dari mengalahkan musuh, mereka mestinya diberi hadiah materi. Karena itu, dalam pertempuran menggunakan kereta perang, ketika 10 atau lebih kereta sudah ditaklukkan, mereka yang pertama kali berhasil menaklukkan 10 kereta musuh layak diberi penghargaan. Selanjutnya, gantilah bendera musuh dengan bendera kita sendiri. Kemudian, gunakan kereta musuh bersama-sama dengan kereta milik kita. Selain itu, perlakukan para tawanan dengan baik, sehingga mereka dapat dimanfaatkan. Inilah yang disebut dengan menggunakan kekuatan lawan untuk menghancurkan kekuatannya sendiri. Dalam peperangan, berusahalah untuk segera meraih kemenangan besar, daripada terlibat atau menjalankan operasi militer yang berkepanjangan. Jadi, bisa diketahui bahwa pemimpin pasukan adalah penentu nasib rakyat, orang yang akan menentukan apakah bangsa akan hidup dalam kedamaian atau justru terjerumus ke dalam krisis hebat. Bab 3. Menyerang dengan strategi. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam menerapkan seni perang, menaklukkan negara musuh secara utuh merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan. Meluluh lantahkan dan menghancurkannya bukan merupakan pilihan yang baik. Lebih baik menangkap seluruh pasukan musuh daripada menghancurkannya. Demikian seterusnya dengan kompi dan bagian lain dari pasukan musuh. Jadi, dalam segala pertempuran yang dilakukan, bertarung dan menaklukkan bukanlah satu strategi hebat. Sebaliknya, strategi hebat terjadi ketika Anda memecahkan pertahanan musuh tanpa melakukan pertempuran atau pertarungan. Strategi paling hebat adalah menyerang berbagai perencanaan dan strategi musuh. Strategi terbaik selanjutnya adalah menyerang berbagai hubungan dan persekutuannya dengan negara-negara lain. Selanjutnya, menyerang pasukan musuh di medan perang, dan kebijakan terburuk yang dijalankan adalah menyerang kota-kota yang dikelilingi tembok. Jangan menyerang kota-kota yang dikelilingi tembok jika masih bisa dihindari. Itulah aturannya. Persiapan perisai-perisai besar, kereta tempur, serta berbagai perlengkapan dan senjata perang lainnya membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan. Dan pembangunan menara pengintai di dekat tembok kota musuh membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Sang jenderal bisa kehilangan ketenangannya dan tidak mampu mengendalikan kesabaran dirinya. Pada kondisi seperti ini, sang jenderal bisa saja memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang tembok-tembok kota seperti semut, dan sepertiga dari pasukan itu akan terbunuh. Tetapi, kota yang diserang belum tentu bisa ditaklukkan. Strategi serangan seperti ini merupakan sebuah bencana besar. Karena itu, para ahli perang dapat mengalahkan pasukan musuh tanpa harus bertempur. Mereka dapat menaklukkan kota tanpa melakukan serangan. Dia bisa menaklukkan kerajaan tanpa harus melakukan operasi militer yang berkepanjangan. Dengan kekuatan seperti ini, dia akan melawan kekuasaan kaisar, dan dengan demikian, tanpa kehilangan prajuritnya, dia akan meraih kemenangan sempurna. Inilah yang dimaksud dengan menyerang dengan strategi. Sudah menjadi aturan umum dalam perang, bahwa ketika kekuatan kita 10:1 dengan kekuatan musuh, kita harus mengepungnya. Jika kita 5:1, kita harus menyerangnya. Dan jika jumlah kita 2 kali lebih besar, kita harus membagi pasukan dalam 2 bagian. Jika kekuatan berimbang, kita bisa menyerangnya. Jika kekuatan kita lebih lemah, kita bisa menghindarinya. Tetapi, jika kekuatan kita tidak berimbang sama sekali, kita bisa melarikan diri darinya. Karena itu, meskipun sebuah pasukan yang keras kepala melakukan pertempuran dengan kekuatan yang lebih kecil, pada akhir pertempuran, mereka pasti akan ditangkap oleh pasukan yang jumlahnya lebih besar.
Dalam hal ini, sang jenderal laksana penjaga negara. Jika sang penjaga kuat dalam segala hal, negara akan menjadi sangat tangguh. Sebaliknya, jika sang penjaga negara memiliki karakter yang cacat, negara pun akan menjadi lemah dan rapuh. Ada 3 sebab penguasa dapat mendatangkan bencana bagi tentaranya. 1. Memerintahkan pasukannya untuk maju atau mundur, padahal dia tidak mengetahui fakta bahwa perintahnya tidak mungkin dijalankan. Hal ini disebut dengan intervensi penguasa terhadap dunia militer. 2. Mencoba memerintahkan pasukan dengan cara yang sama ketika dia mengatur sebuah kerajaan. Padahal, dia sendiri tidak memahami kondisi yang menjadi sasaran dalam sebuah pasukan. Hal ini menyebabkan para perwira dan prajurit bingung. 3. Mengerahkan para serdadu tanpa melakukan klasifikasi, karena ketidaktahuan mengenai prinsip adaptasi dalam lingkungan militer. Hal ini mengacaukan kepercayaan diri para prajurit. Namun, ketika pasukan tidak bisa lagi dipercaya, persoalan akan datang dari para raja feodal yang lain. Hal ini dengan mudah menghadirkan anarki ke dalam urusan militer dan membuat kemenangan menjadi sulit diraih. Jadi, ada 5 faktor yang bisa membantu kita meramalkan kemenangan. 1. Dia yang tahu kapan bertempur dan kapan waktu untuk tidak bertempur akan meraih kemenangan. 2. Dia yang memahami bagaimana menangani pasukan besar dan pasukan kecil akan mendapatkan kemenangan. 3. Dia yang dapat menyatukan diri, pikiran, semangat, dan tujuannya dengan para prajuritnya akan menang. 4. Dia yang proaktif dan memiliki persiapan matang, serta menunggu momen yang tepat ketika musuh tidak sedang dalam keadaan siap akan menang. Dan 5. Dia yang cakap dan tidak bergantung pada campur tangan penguasa akan menang. Jadi, bisa dikatakan bahwa dia yang mengetahui keadaan musuh dan mengenal kemampuan dirinya sendiri tidak akan menelan kekalahan dalam 100 pertempuran sekalipun. Dia yang tidak mengenal kondisi lawan, tetapi mengenal dirinya sendiri, memiliki peluang yang sama untuk menang dan kalah. Namun, dia yang tidak mengenal musuh dan dirinya sendiri, cenderung mengalami kekalahan dalam perang. Bab 4. Penempatan pasukan secara taktis. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam peperangan kuno, para petarung yang baik pertama sekali adalah menempatkan diri mereka di bawah kemungkinan untuk kalah, lalu menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Mencegah kekalahan tergantung pada diri kita sendiri, sedangkan peluang untuk menang dikondisikan oleh musuh. Jadi petarung yang baik mampu menjaga dirinya sendiri dari kekalahan, tetapi tidak menjamin bisa mengalahkan musuh. Karena itu, bisa dikatakan bahwa seseorang bisa mengetahui bagaimana menaklukkan musuh, tetapi tidak serta-merta bisa melakukannya. Kecenderungan untuk menghadapi kekalahan mengimplikasikan taktik bertahan, sedangkan kemampuan untuk mengalahkan musuh mengimplikasikan taktik ofensif. Bertahan dalam posisi defensif mengindikasikan kekuatan yang tidak memadai, sedangkan keinginan untuk menyerang mengimplikasikan kekuatan besar yang dimiliki. Seorang jenderal yang ahli dalam taktik bertahan mampu menyembunyikan pasukannya dengan berbagai cara di tempat yang paling tersembunyi di dunia. Sedangkan seorang jenderal yang memiliki keahlian dalam taktik ofensif bisa melakukan serangan dan menempatkan pasukannya dengan cara yang tidak diduga oleh siapapun. Jadi, di satu sisi, kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi di pihak lain, kita juga bisa memiliki kemenangan paripurna. Melihat kemenangan hanya dalam pandangan orang biasa bukanlah suatu hal yang luar biasa.
Juga bukan hal yang luar biasa jika Anda bertempur dan menaklukkan musuh, serta seluruh kekaisaran berkata, Anda telah melakukan tugas dengan baik. Meninggalkan sehelai rambut pada musim gugur bukanlah indikasi kekuatan yang hebat. Bisa melihat matahari dan bulan bukan indikasi bagi penglihatan yang tajam, serta mampu mendengarkan bunyi gelegar petir bukan indikasi bagi pendengaran yang peka. Yang disebut petarung cerdas pada zaman kuno adalah dia yang tidak hanya memenangi perang, tetapi melampaui kemenangan yang biasa. Dia meraih kemenangan dengan damai dan tentram. Jadi, kemenangan yang diraih petarung sejati membuatnya dikenal, reputasinya baik dalam hal kebijaksanaan maupun dalam hal keberaniannya. Dia memenangi pertempuran dengan sempurna tanpa melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan adalah sesuatu yang menciptakan kemenangan yang pasti, karena hal itu berarti menaklukkan musuh yang sesungguhnya sudah dikalahkan. Karena itu, orang yang ahli berperang menempatkan dirinya dalam posisi ketika kekalahan tidak mungkin terjadi, dan dia tidak kehilangan satu peluang pun untuk mengalahkan musuh. Dengan demikian, di dalam peperangan, ahli perang mencari pertempuran setelah kemenangan diraihnya, sedangkan dia yang bertujuan menang harus bertempur lebih dahulu, lalu kemudian mencari kemenangan. Seorang ahli perang menjalankan hukum moral, serta secara tegas memelihara doktrin dan kedisiplinan. Dengan cara ini, dia akan mengendalikan kebijakan yang menentukan kemenangan demi kemenangan. Sehubungan dengan metode militer, kita memiliki 5 hal. Pertama, memperkirakan tingkat kesulitan. Kedua, menilai cakupan operasi. Ketiga, menghitung ketakutan sendiri. Keempat, membandingkan kekuatan. Serta kelima, menetapkan peluang untuk meraih kemenangan. Berdasarkan pemikiran tentang derajat kesulitan, cakupan operasi militer ditaksir. Berdasarkan penaksiran cakupan operasi, perhitungan terhadap kekuatan sendiri bisa dilakukan. Dari perhitungan atas kekuatan sendiri, perbandingan dievaluasi dalam hubungannya dengan kekuatan musuh. Berdasarkan perbandingan kekuatan dari kedua belah pihak, peluang untuk menang dapat ditentukan. Jadi, sebuah pasukan yang berjaya itu ibarat orang berbobot sangat berat yang beradu dengan orang yang berbobot sangat ringan. Orang yang ahli berperang mampu memerintahkan dan mengarahkan prajuritnya untuk bertempur seperti kekuatan air terjun yang tercurah dari ketinggian ribuan kaki. 5. Energi. Sun Tzu mengatakan bahwa mengendalikan pasukan besar memiliki prinsip yang sama dengan mengendalikan pasukan kecil. Ini semata-mata persoalan membagi jumlah mereka. Bertempur dengan pasukan besar di bawah kendali Anda, bagaimanapun, tidak berbeda dengan bertempur dengan pasukan yang lebih kecil. Ini semata-mata persoalan mengatur tanda-tanda dan sinyal. Meyakinkan pasukan Anda mampu bertahan terhadap serangan musuh tanpa mengalami kekalahan, semata-mata karena manuver langsung dan tidak langsung dari penempatan pasukan. Ketika pasukan Anda berhadapan dengan musuh, mereka harus seperti sebuah batu keras yang dilemparkan ke dalam tumpukan telur. Ini merupakan penerapan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghantam kelemahan. Dalam semua pertempuran, gunakan taktik serangan langsung untuk bertempur melawan musuh, dan taktik tidak langsung untuk mempertahankan kemenangan. Taktik-taktik tidak langsung yang diterapkan secara efisien tidak akan ada habisnya laksana surga dan dunia, tidak berakhir laksana sungai yang mengalir tiada hentinya. Seperti matahari dan bulan, mereka berakhir untuk memulai sesuatu yang baru. Seperti musim-musim, mereka berlalu untuk kemudian kembali sekali lagi. Hanya ada 5 nada musik dasar,
tetapi kombinasi dan perubahan urutannya memberikan banyak melodi yang bervariasi dari yang pernah didengar. Hanya ada 5 warna utama: biru, kuning, merah, putih, dan hitam. Tetapi paduan kelimanya menghasilkan begitu banyak lukisan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hanya ada 5 rasa dasar: asam, pedas, asin, manis, dan pahit. Tetapi percampuran 5 rasa ini menciptakan begitu banyak rasa yang tidak mungkin dikecap semuanya. Dalam pertempuran, hanya ada 2 taktik menyerang, yakni langsung dan tidak langsung. Namun, perpaduan kedua taktik ini menciptakan serangkaian manuver yang tidak ada batasnya. Taktik langsung dan tidak langsung ini digunakan silih berganti. Hal itu seperti lingkaran yang berputar dan Anda tidak akan pernah tiba di ujungnya. Siapakah yang bisa menghabiskan kemungkinan dari kombinasi keduanya? Serangan para tentara laksana desakan air yang akan mengikis bebatuan di sepanjang jalannya. Kualitas keputusan ibarat sama seperti serangan Raja Wali yang menyergap dan menyobek-nyobek mangsanya pada saat yang tepat. Jadi, seorang petarung yang baik akan sangat ganas dalam serangannya dan selalu tepat dalam setiap keputusannya. Energinya mungkin sama dengan busur panah. Keputusannya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Di tengah kericuhan dan kekacauan pertempuran, boleh jadi ada dan tidak ada keteraturan yang sama sekali nyata. Di tengah kebingungan dan chaos, kesatuan tempur Anda mungkin tidak akan berjalan tanpa barisan depan dan belakang, sehingga hal itu akan menjadi bukti terhadap kekalahan. Untuk berpura-pura kacau balau di hadapan musuh, dituntut kedisiplinan yang sempurna. Agar bisa berpura-pura takut, dibutuhkan keberanian. Dan supaya bisa berpura-pura lemah, dituntut kekuatan. Menyembunyikan keteraturan di bawah kesan tidak teratur, atau kacau balau secara sederhana, merupakan persoalan struktur dan pembagian. Menyamarkan keberanian di bawah ketakutan mengisyaratkan kekuatan laten. Melaburi kekuatan dengan kelemahan bergantung pada taktik penempatan pasukan. Karena itu, seorang ahli perang memanipulasi gerakan musuh dengan tipu daya, seperti cara yang akan digunakan musuh. Dia akan mengorbankan sesuatu agar musuh terpikat padanya. Dengan menggunakan umpan, dia menjebak musuh yang tengah berbaris. Kemudian, bersama orang-orang pilihan, dia menunggu dan siap menyerang. Petempur yang pandai melihat manfaat dari perpaduan energi atau pasukan dan tidak menuntut banyak dari para individu. Dengan demikian, dia mampu memilih orang-orang yang tepat dan memanfaatkan perpaduan energi atau pasukan. Ketika dia memanfaatkan energi, prajurit tempurnya bergerak seperti kayu atau batu besar yang digelindingkan. Karena dari kodratnya kayu dan batu tidak akan bergerak di tanah rata. Mereka akan bergerak ketika berada di tanah miring. Jika berbentuk segi empat, dia akan berdiri atau tergeletak. Tetapi jika bentuknya bulat, dia pasti menggelinding ke bawah. Jadi, energi dibangun oleh seorang prajurit identik dengan momentum dari batu menggelinding dari atas gunung dengan ketinggian ribuan kaki. Bab 6. Kelemahan dan kekuatan. Sun Tzu mengatakan bahwa siapapun yang tiba pertama di medan pertempuran akan memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan bersiap-siap melawan musuh. Dengan demikian, seorang petempur yang cerdik akan memaksakan kehendaknya kepada musuh, tetapi tidak membiarkan kehendak musuh dipaksakan atas dirinya. Dia dapat membuat musuhnya tiba sesuai dengan keinginannya sendiri. Dengan memikat musuh tersebut, menggunakan berbagai peluang atau keuntungan, atau dia bisa mencegah kedatangan musuhnya dengan menciptakan berbagai bahaya
dan kerugian. Jika musuh sedang beristirahat dengan baik, dia membuat mereka tertekan hingga merasa kelelahan. Ketika musuh memiliki persediaan makanan yang cukup, dia menguras lumbung mereka hingga musuhnya mengalami paceklik dan kelaparan. Jika musuhnya tengah berkemah dengan nyaman, dia akan membuatnya tidak nyaman, sehingga musuh itu terpaksa pindah. Seranglah di tempat-tempat musuh harus segera menyelamatkan diri. Bergeraklah dengan cepat di jalur-jalur tempat musuh tidak pernah menduga sebelumnya. Sebuah pasukan dapat menempuh perjalanan yang sangat jauh tanpa merasa tertekan dan terkuras tenaganya jika pasukan itu bergerak di tempat yang tidak ada musuhnya. Agar berhasil mendapatkan sasaran yang Anda inginkan dalam sebuah serangan, seranglah tempat yang tidak dipertahankan musuh atau tempat yang pertahanannya lemah. Anda bisa memastikan keselamatan pertahanan Anda jika Anda membangun pertahanan di tempat yang tidak bisa diserang. Jadi, seorang jenderal yang cerdik sangat pandai melakukan serangan ke tempat yang tidak mampu dipertahankan oleh musuh, serta bertahan di tempat yang tidak diketahui dan tidak akan diserang musuh. Begitulah kejelian dan kehalusan seorang ahli perang, sehingga dia seolah-olah tidak terlihat dan tidak punya jejak. Dengan demikian, kita dapat menggenggam nasib musuh di tangan kita. Anda bisa bergerak maju, dan secara absolut tidak bisa dicegah jika Anda menyerang titik-titik kelemahan musuh. Anda bisa mundur tanpa takut akan dikejar, karena Anda bisa menarik mundur pasukan jauh lebih cepat dari gerakan musuh. Jika kita ingin berperang, meskipun musuh berlindung di belakang tembok-tembok yang tinggi dan parit-parit yang dalam, dapat ditekan ke medan pertempuran. Yang harus kita lakukan adalah menyerang tempat lain, sehingga musuh akan ditarik keluar dari tembok-tembok perlindungannya. Sebaliknya, ketika kita tidak ingin berperang, kita bisa mencegah agar musuh tidak mendekati pertahanan kita, meskipun itu hanya sebuah garis demarkasi yang digulatkan begitu saja di atas tanah. Di sini, yang kita lakukan adalah menempatkan banyak rintangan dengan taktik tipu daya di sepanjang jalan yang ditempuh musuh untuk mencapai tempat atau markas kita. Dengan menemukan posisi musuh dan tetap menjaga kerahasiaan posisi kita sendiri, kita dapat membuat kekuatan kita tetap terpusat, sedangkan kekuatan musuh harus terpecah belah. Kita bisa membentuk satu kesatuan prajurit di sebuah tempat, sedangkan prajurit musuh terpencar dan terbagi ke dalam fraksi-fraksi. Jadi, jika pertempuran terjadi, seluruh pasukan kita akan berhadapan mungkin hanya dengan 1/10 pasukan musuh. Itu artinya, setelah pasukan musuh tercerai-berai, jumlah dan kekuatan kita menjadi lebih banyak. Dan karena itu, jika kita sanggup menyerang pasukan yang jumlahnya lebih kecil, lawan kita akan dapat dikalahkan dengan mudah. Musuh tidak boleh mengetahui tempat yang akan menjadi sasaran serangan kita, karena jika musuh tidak mengetahui tempat yang menjadi target serangan kita, dia akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk melindungi banyak tempat. Dan karena pasukan musuh harus tersebar di beberapa tempat, jumlah prajurit musuh yang akan kita hadapi di tempat tujuan serangan kita akan lebih sedikit. Jadi, ketika musuh memperkuat barisan depan, dia akan memperlemah barisan belakangnya. Sebaliknya, ketika dia memperkuat barisan belakang, garis depannya akan melemah karena pasukannya terkonsentrasi di garis pertahanan belakang. Jika dia memperkuat pertahanan sayap kiri, pertahanan sayap kanannya akan melemah. Begitu pula sebaliknya, ketika dia berkonsentrasi memperkuat pertahanan sayap kanan, pertahanan sayap kirinya akan melemah. Jika dia menyebar pasukannya di segala penjuru, di semua titik, pertahanannya akan melemah. Inferioritas atau kelemahan dalam hal jumlah berarti Anda harus siap melawan musuh
Dan sebaliknya, superioritas dalam hal jumlah berarti musuh harus siap melawan Anda. Dengan mengetahui waktu dan tempat pertempuran berikutnya, kita bisa memusatkan kekuatan kita dari jarak jauh, dengan maksud bisa menyerang dengan baik. Namun, jika baik waktu maupun tempatnya tidak diketahui, pasukan di sayap kiri tidak akan mampu membantu yang kanan. Demikian pula sebaliknya, pasukan di sayap kanan tidak mampu membantu pasukan di sayap kiri. Baris pertahanan belakang tidak mampu memberikan bantuan kepada baris pertahanan depan, atau sebaliknya, pasukan dari baris pertahanan belakang tidak bisa membantu pasukan di baris pertahanan depan. Masalah ini bahkan lebih rumit lagi, mengingat pasukan terjauh mungkin berada pada jarak puluhan mil dan pasukan terdekat terpisah beberapa mil. Menurut analisis dan evaluasi saya, rakyat kerajaan Yue mungkin memiliki pasukan yang sangat besar. Tetapi apakah keunggulan dalam jumlah ini secara otomatis berarti mereka akan mendapatkan keuntungan tertentu dalam memenangi pertempuran? Meskipun jumlah mereka yang lebih banyak daripada jumlah pasukan kita, sama sekali tidak berarti dalam hal kemenangan. Dan saya katakan bahwa kemenangan itu dapat kita ciptakan. Biarpun jumlah pasukan musuh lebih banyak, kita dapat mencegahnya agar tidak berperang dengan kita. Karena itu, buatlah taktik untuk mengetahui rencana dan strategi musuh, sehingga dapat mengetahui kemungkinan kemenangan mereka. Pancinglah dia untuk mengetahui alasan, dasar gerakan, dan tindakannya. Tekan dia agar dapat menunjukkan dirinya, dan dengan demikian, kita bisa menemukan titik-titik rawan dari posisinya. Dengan cermat, bandingkan kekuatan pasukan musuh dengan kekuatan pasukan kita sendiri, sehingga kita bisa mengetahui di tempat mana kekuatan kita lebih unggul dan di bagian mana kekuatan kita lebih lemah daripada kekuatan musuh. Keahlian tertinggi dalam taktik penempatan pasukan adalah memastikan pasukan tidak memiliki formasi dan susunan yang tetap atau selalu sama. Dengan formasi tidak tetap dan selalu berubah-ubah, posisi dan kekuatan pasukan kita tidak bisa diketahui bahkan oleh seorang mata-mata yang berhasil menyusup sekalipun. Dan seorang ahli strategi yang paling bijaksana sekalipun tidak akan mampu membongkar kerahasiaan rencana dalam rangka menyerang kita. Kemenangan yang dicapai dengan jalan menyesuaikan taktik kita dengan taktik musuh bahkan mungkin tidak akan dipahami oleh prajurit kita sendiri, meskipun mereka ikut menyaksikan dan merasakan kemenangan tersebut. Semua orang bisa melihat taktik hingga saya mampu menaklukkan musuh, tetapi tidak seorang pun yang bisa melihat strategi yang saya gunakan untuk meraih kemenangan. Jangan mengulangi taktik yang sudah pernah dilakukan untuk sebuah kemenangan, tetapi biarkan teknik pertempuran Anda diatur dengan variasi yang tidak terbatas, sesuai dengan keadaan lingkungan yang Anda hadapi. Taktik militer dapat dianalogikan dengan air. Air pada hakikatnya mengalir dari tempat tinggi dan mengalir deras ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula halnya dengan taktik militer yang digunakan di medan pertempuran. Jadi, dalam perang, taktiknya adalah menghindari yang kuat dan menyerang yang lemah. Sama seperti air yang mengendalikan alirannya, sesuai dengan karakteristik jalan yang dilaluinya. Sebuah pasukan pun harus menciptakan kemenangannya, sesuai dengan kondisi musuh yang dihadapi. Jadi, sebagaimana air tidak pernah memiliki bentuk yang tetap, maka dalam pelaksanaan perang pun tidak ada kondisi yang selalu sama. Dia yang bisa memodifikasi taktiknya dalam berhadapan dengan musuh, dan dengan demikian selalu meraih kemenangan, mungkin bisa disebut dengan kapten perang yang dianugerahkan dari surga. Jadi, 5 unsur alam, air, api, kayu, besi, dan tanah, tidak selalu sama dalam menentukan kemenangan. 4 musim
selalu menciptakan jalannya sendiri bagi musim berikutnya. Ada hari yang panjang, tetapi ada juga hari yang lebih pendek. Pada waktu-waktu tertentu, bulan pun memiliki perubahan bentuknya sendiri. Bab 7. Melakukan manuver. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam perang, seorang jenderal mendapat perintah dari penguasa. Setelah mengumpulkan prajurit dan menyatukan kekuatannya, dia harus menyelaraskan dan mengharmonisasikan elemen-elemen yang berbeda, serta membangkitkan rasa persaudaraan dan solidaritas sebelum semuanya menempati kemah atau barak. Setelah itu, barulah dia membuat taktik manuver. Dan satu hal yang paling sulit dalam merancang taktik bermanuver adalah mewujudkan pikiran menjadi perintah dan mengubah ketidakberuntungan menjadi keberhasilan atau kemenangan. Jadi, untuk menempuh rute yang panjang dan berliku, setelah mengelabui musuh keluar dari jalan tersebut, dan meskipun memulai perjalanan di belakang musuh untuk mencapai tujuan di depannya, menunjukkan keahlian untuk melakukan tipu daya. Jadi, melakukan manuver dengan sebuah pasukan sangat menguntungkan. Tetapi, jika disertai dengan berbagai ketidakdisiplinan, manuver tersebut akan mendatangkan bahaya. Jika Anda membangun pasukan bersenjata lengkap dengan tujuan merebut keuntungan, Anda mungkin akan terlambat dalam mencapai semuanya. Di sisi lain, mengirim sebuah pasukan yang tidak dipersenjatai dengan persenjataan lengkap untuk mencapai tujuan, kemungkinan besar akan menderita kehilangan perbekalan dan pasokan dari markas. Jadi, jika Anda memerintahkan para prajurit untuk menyimpan busana tempur mereka, serta melakukan perjalanan jauh tanpa istirahat siang dan malam, agar bisa mencapai tujuan dan keuntungan, para pemimpin dari ketiga kompi Anda akan jatuh ke tangan musuh. Orang-orang yang lebih kuat dan bugar akan berada di bagian depan, sedangkan mereka yang lebih lemah akan ditempatkan jauh di belakang. Jika Anda berjalan sejauh 50 mil dengan maksud berlomba mendapatkan keuntungan dengan musuh, hanya separuh dari pasukan Anda yang akan mencapai tempat tujuan. Jika Anda berjalan sejauh 30 mil dengan tujuan yang sama, 2/3 pasukan Anda akan tiba di tempat tujuan. Dengan demikian, pasukan yang berangkat ke medan perang tanpa kereta pengangkut perbekalan akan kalah. Pasukan yang tidak memiliki perbekalan juga akan kalah. Dan pasukan yang tidak memiliki cadangan perbekalan pun tidak dapat bertahan hidup. Kita tidak bisa memasuki persekutuan sebelum kita mempelajari perencanaan negara tetangga kita. Kita tidak bisa memimpin pergerakan prajurit jika kita tidak mengetahui kondisi negara tetangga kita, tentang pegunungannya, dataran, dan jalur berbahaya yang perlu dihindari, serta rawa-rawa dan payau-payau berbahaya. Kita tidak bisa meraih keuntungan alam setempat jika kita tidak bisa menggunakan jasa pemandu lokal. Dalam perang, terapkan tipu daya, maka Anda akan meraih kemenangan. Entah untuk memusatkan kekuatan atau membagi para prajurit. Keduanya harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan setempat. Saat bergerak, bergeraklah dengan cepat seperti angin, dan pertahankan kekompakan sehingga terlihat padat dan agung seperti hutan. Saat menyerang dan merampas barang musuh, lakukanlah seganas api, dan saat bergerak, jadilah kokoh seperti gunung. Biarkan rencana-rencana Anda bersembunyi dalam kegelapan seperti malam, dan ketika menggempur musuh, lakukan dengan gencar seperti gemuruh guntur dan sambaran kilat.
ketika menguras atau menjarah kekayaan di desa, kota-kota kecil, dan kota besar, bagilah harta jarahan itu dengan pasukan. Dan pada waktu menduduki wilayah-wilayah taklukan, bagilah jarahan dengan para jenderal yang telah memberikan kontribusi besar dalam penaklukan tersebut. Pertimbangkan dan pikirkan semua ini dengan seksama sebelum Anda memutuskan untuk bertindak. Dia yang telah mempelajari seni taktik atau tipu daya sebelumnya akan mampu menaklukkan lawan, dan itulah yang disebut dengan seni bermanuver. Buku Army Management mengatakan bahwa di medan pertempuran, bahasa atau perintah lisan tidak bisa menjangkau jarak yang cukup jauh. Karena itu, canang dan genderang menjadi sarana untuk memberikan instruksi. Demikian pula halnya dengan objek-objek biasa. Tidak bisa dilihat dengan cukup jelas. Karena itu, panji dan bendera digunakan sebagai sarana yang bisa dilihat. Canang dan genderang, panji dan bendera adalah sarana untuk menarik perhatian para prajurit dan memusatkan gerakan mereka pada sasaran tertentu. Begitu pasukan bersatu sebagai satu kesatuan unit, adalah mustahil bagi prajurit paling berani sekalipun untuk bergerak maju sendiri, atau prajurit pengecut untuk mundur sendiri. Ini adalah seni memimpin pasukan yang terdiri dari sejumlah besar prajurit. Pada pertempuran yang dilakukan malam hari, gunakan obor dan genderang sebagai tanda atau isyarat. Dan, jika bertempur pada siang hari, gunakan lebih banyak bendera dan panji. Semua peralatan ini merupakan sarana untuk memengaruhi indera pendengaran dan penglihatan dari para prajurit Anda. Seluruh pasukan bisa saja dirampas semangat juangnya, dan seorang panglima bisa saja dikuras pemikirannya. Pada awal pertempuran, pada pagi hari, semangat juang pasukan sangat tinggi. Menjelang siang, selama pertempuran berlangsung, semangat mereka mulai menurun. Dan, menjelang senja, ketika pertempuran akan berakhir, yang ada dalam pikiran para prajurit hanya keinginan untuk kembali ke markas. Karena itu, seorang jenderal yang cerdas menghindari pasukan musuh ketika semangat juang mereka sedang menggebu-gebu. Sebaliknya, dia akan menyerang mereka pada saat semangat juangnya menurun, dan mereka mulai merasa rindu kembali ke markas mereka. Ini adalah seni mempelajari semangat juang. Tetaplah disiplin dan tenang untuk menghadapi kekacau balauan dan kericuhan di dalam pasukan musuh. Ini adalah seni pengendalian diri. Berusahalah untuk mengambil posisi di medan pertempuran untuk menghadapi musuh yang datang dari jauh. Beristirahatlah dan pulihkan tenaga ketika musuh masih kelelahan dan terkuras tenaganya. Gunakan pasukan yang tercukupi makanannya untuk menghadapi musuh yang kekurangan makanan atau perbekalan. Ini merupakan seni mengendalikan kekuatan seseorang. Jangan menghadapi musuh yang mendekat dengan barisan beserta bendera dan panji-panji yang tersusun rapi. Dan jangan menyerang musuh yang ada dalam formasi yang solid dan teratur. Ini adalah seni mempelajari faktor perubahan atau kondisi lingkungan. Ada sebuah aksioma dalam bidang militer untuk tidak menghadapi musuh yang berada di tempat tinggi. Juga tidak menghadapi mereka saat sedang menuruni bukit. Jangan menyerang musuh yang berpura-pura mundur dalam keputusasaan, dan jangan menyerang prajurit yang memiliki keterampilan dan ketangkasan bertempur. Jangan termakan umpan yang diberikan oleh musuh, dan jangan mencegat musuh yang telah kembali ke markasnya. Jika Anda mengepung sebuah pasukan musuh, berikan celah agar dia meloloskan diri, dan jangan terlalu gencar mengejar musuh yang putus asa
atau terlepas dari pasukan induknya. Semua ini merupakan seni berperang. Bab 8. Aneka taktik perang. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam sebuah perang, jenderal mendapat perintah dari penguasa, merekrut dan mengumpulkan pasukannya, serta memobilisasi kekuatannya. Jangan berkemah ketika berada di negara yang berbahaya. Di negara tempat medan pertempuran begitu terpusat, berusahalah untuk bahu-membahu dengan para sekutu Anda. Jangan bertahan di posisi yang berbahaya. Ketika berada di medan pertempuran yang sempit, Anda harus merancang strategi. Saat berada di posisi mematikan, Anda harus bertempur dengan sekuat tenaga. Ada jalan-jalan atau rute yang tidak boleh dilalui, pasukan-pasukan yang tidak boleh diserang, kota-kota yang tidak boleh diserbu, medan yang tidak boleh dihadapi, serta perintah-perintah penguasa yang tidak harus dipatuhi. Seorang jenderal yang memahami keuntungan-keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan berbagai macam taktik, tahu bagaimana cara memimpin para prajuritnya. Namun, jenderal yang tidak mengetahui hal ini, tetapi mungkin mengetahui dengan baik konfigurasi negaranya, belum tentu mampu menerapkan pengetahuannya ke dalam pertimbangan praktis. Karena itu, dalam komando militer, jika seorang jenderal tidak dapat menguasai variasi perencanaan, meskipun dia telah memahami 5 pertimbangan strategis, dia tetap tidak akan mampu memimpin dan menempatkan pasukannya, dan mencapai kemenangan maksimal. Karena itu, dalam rencana seorang pemimpin yang bijak, pertimbangan mengenai keuntungan dan kerugian tidak bisa dilepas pisahkan. Jika ekspektasi kita terhadap keuntungan diwujudkan dengan keras melalui jalan seperti ini, kita bisa berhasil dalam menyelesaikan bagian esensial dari skema yang kita miliki. Di sisi lain, jika di tengah kesulitan-kesulitan kita selalu siap meraih keuntungan, maka kita bisa membebaskan diri kita sendiri dari nasib malang. Taklukkan para panglima musuh dengan melakukan intimidasi terhadap mereka, ciptakan masalah untuk mereka, dan teruslah mengusik mereka dengan perlawanan yang konstan. Buatlah mereka tergesa-gesa melakukan serangan dengan memberi pancingan. Seni perang mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada musuh yang tidak datang menyerang, tetapi pada kesiapan kita sendiri untuk menyambut serangan mereka. Tidak bergantung pada kegagalan serangan musuh, tetapi lebih pada kenyataan bahwa kita menempati posisi yang tidak mudah diserang. Ada 5 kesalahan fatal yang bisa membahayakan seorang jenderal, yaitu 1. Kecerobohan yang membuatnya terbunuh. 2. Sikap pengecut yang membuatnya tertangkap. 3. Mudah marah sehingga mudah terpancing. 4. Haus akan penghormatan membuatnya rentan terhadap penghinaan. 5. Terlalu berbelas kasihan kepada prajuritnya, yang membuat dia selalu merasa khawatir dan terganggu. Kelima kesalahan ini merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh seorang jenderal dan merupakan penyebab berbagai bencana dalam pelaksanaan operasi militer. Sebab-sebab kehancuran sebuah pasukan dan kematian seorang jenderal bisa ditemukan dalam kelima kesalahan fatal ini. Karena itu, pelajarilah semuanya dan jadikan mereka sebagai bahan permenungan. Bab 9. Pergerakan pasukan. Sun Tzu mengatakan bahwa kini kita sampai pada persoalan penempatan, perkemahan pasukan, dan mengamati tanda-tanda yang berasal dari musuh. Lewatilah daerah pegunungan dengan cepat, dan tetaplah menjaga kedekatan dengan lembah. Berkemahlah di tempat tinggi, menghadapi matahari. Jangan mendaki tempat tertinggi dengan maksud untuk bertempur. Demikianlah halnya dengan perang yang terjadi di daerah pegunungan. Setelah menyeberangi sungai, sebisa mungkin berusaha menjauh dari tepinya. Jika sebuah pasukan menyerang ketika Anda sedang menyeberangi sebuah sungai,
jangan menyeberangnya di tengah sungai. Sebaliknya, biarkan setengah dari pasukan musuh menyeberangi sungai lebih dahulu, baru kemudian lancarkan serangan Anda. Jika Anda ingin sekali menyerang musuh yang sedang maju menyerang, jangan pernah menghadapinya di sungai yang harus dia seberangi. Tambatkan perahu perang Anda di tempat yang lebih tinggi daripada perahu musuh dan menghadap matahari. Jangan bergerak ke tengah sungai untuk menghadapi musuh. Inilah seni berperang di daerah sungai. Saat menyeberangi daerah rawa-rawa dan payau-payau berair asin, selekas mungkin meninggalkan tempat itu dan jangan berlama-lama di tempat seperti itu. Jika Anda harus menyeberangi rawa-rawa dan payau-payau berair asin, ambillah posisi di tempat-tempat yang penuh dengan rerumputan, terutama ketika di bagian belakang Anda adalah hutan. Ini merupakan prinsip-prinsip menempatkan pasukan di daerah rawa-rawa dan payau-payau berair asin. Di daerah dataran, duduki posisi yang mudah Anda akses dengan pasukan di sayap kanan dan belakang, sehingga bahaya hanya datang dari depan, sedangkan bagian belakang Anda aman. Ini merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam pertempuran di dataran yang rata. Ini merupakan 4 bagian dari pengetahuan militer yang membuat Kaisar Kuning mampu menaklukkan 4 penguasa. Semua pasukan lebih memilih dataran tinggi daripada dataran rendah, dan medan pertempuran yang terang daripada medan pertempuran yang gelap gulita. Jika Anda dan pasukan Anda berhati-hati, serta berkemah di tanah yang keras dan berlimpah makanan, pasukan tersebut akan bebas dari segala jenis penyakit, dan hal ini akan mendukung tercapainya kemenangan. Jika Anda berada di daerah perbukitan, duduki tempat yang banyak cahayanya, dengan jurang di sisi kanan belakang Anda. Dengan cara seperti ini, Anda bisa bertindak demi keuntungan para prajurit Anda, sekaligus memanfaatkan keuntungan dari kondisi alam yang ada. Jika terjadi hujan lebat di bagian hulu, sungai yang Anda harapkan mengalir tenang menjadi keruh dan berbuih. Anda harus menunggu sampai alirannya kembali tenang. Wilayah yang ada jurang-jurang terjal dengan air yang mengalir, di antaranya sumur alam, penjara alam, jaring, jebakan, dan celah alam, sebaiknya segera ditinggalkan dan jangan coba didekati lagi. Ketika berusaha menjauhi tempat itu, kita buat agar musuh kita malah mendekatinya. Sementara itu, sambil menghadapi tempat seperti itu, kita sebaiknya membiarkan musuh berada di baliknya. Jika tempat di sekitar kemah Anda terdapat daerah berbukit, kolom-kolom yang ditutupi rerumputan air dan alang-alang, payau-payau, pegunungan berhutan, serta daerah dengan semak belukar dan tumbuhan yang lebat, semuanya harus dilewati dan diselidiki secara saksama, karena daerah-daerah semacam itu seringkali memiliki banyak jebakan yang dipasang musuh, atau menjadi tempat persembunyian mata-mata mereka. Jika musuh sudah berada pada jarak dekat, tetapi masih tenang-tenang saja, berarti dia masih bergantung pada kekuatan alam, karena menempati posisi yang strategis. Jika dia tidak bisa tenang dan memancing Anda untuk terjun ke medan pertempuran, berarti dia masih menginginkan satu tempat lain untuk diserangnya. Jika perkemahan pasukan musuh mudah diakses, berarti dia sedang memberi umpan dan memancing Anda. Pergerakan yang tampak di pepohonan di tengah hutan menunjukkan bahwa musuh tengah bergerak maju, dan jika terdapat sejumlah rintangan di tengah padang rumput, berarti musuh ingin membuat Anda waspada. Jika banyak burung tiba-tiba terbang, pertanda ada sebuah jebakan di dekat tempat Anda. Binatang-binatang yang berlarian dari hutan memberi isyarat kalau serangan mendadak akan segera terjadi. Jika ada debu yang terbang tinggi dalam bentuk gumpalan, menandakan kalau kereta perang musuh sudah bergerak. Jika debu itu tidak melambung tinggi, tetapi menyebar ke seluruh arena yang luas, menandakan pasukan infanteri musuh sudah mendekat. Jika debu itu tersebar ke arah yang berbeda, menunjukkan bahwa pasukan musuh sedang mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Jika debu naik dan sesekali mengendap dalam gundukan-gundukan kecil, artinya musuh tengah mendirikan kemah. Kata-kata merendah
dan persiapan-persiapan yang terus meningkat adalah pertanda kalau musuh sedang bersiap-siap untuk menyerang. Sebaliknya, ancaman dan agresif seolah-olah hendak menyerang merupakan pertanda bahwa musuh akan mundur. Jika kereta-kereta perang datang pertama dan mengambil posisi di kedua sayap, tandanya musuh tengah mempersiapkan formasi tempur. Keinginan untuk berdamai yang tidak disertai dengan perjanjian atau kesepakatan hanyalah sebuah siasat. Jika banyak prajurit bergerak dan mengambil posisi di bagian sayap, mengindikasikan momen genting telah tiba. Jika sebagian pasukan bergerak maju, tetapi sebagian lainnya bergerak mundur, adalah umpan untuk memancing Anda. Jika para prajurit musuh bersandar di tombak atau senjata mereka, berarti mereka tengah kelaparan dan mendambakan makanan. Jika para prajurit yang ditugaskan untuk mengambil air dan mulai meminum lebih dahulu, berarti para prajurit tengah menderita kehausan. Jika musuh melihat suatu keuntungan yang bisa digapai, tetapi tidak berusaha untuk mendapatkannya, berarti mereka sudah kehabisan tenaga. Jika burung-burung berkumpul di sekitar tempat perkemahan musuh, berarti tempat itu sudah kosong. Jika para prajurit musuh berteriak pada malam hari, berarti mereka sedang mengalami ketakutan yang hebat. Jika perkemahan musuh tidak teratur dan berantakan, berarti otoritas jenderalnya lemah. Jika panji-panji dan bendera-bendera sering berpindah-pindah, berarti musuh tengah kebingungan dan kacau. Jika para perwira marah, berarti mereka lelah dan membenci tanggung jawab mereka. Ketika suatu pasukan memberi makan kuda mereka dengan rumput yang segar dan membunuh ternak mereka untuk makanan, dan peralatan dapur mereka diletakkan di tempat yang jauh dari tungku di perkemahan, berarti mereka tidak akan kembali ke perkemahan mereka, sehingga Anda bisa mengetahui kalau musuh pasti akan bertempur sampai mati. Jika sekelompok kecil prajurit berbisik-bisik atau berbicara pelan-pelan dengan nada rendah, menunjukkan tidak adanya ikatan di antara mereka. Terlampau sering memberikan hadiah menandakan bahwa musuh sudah kehabisan sumber dayanya, dan terlalu sering memberi hukuman menunjukkan sang jenderal tengah berada dalam kegelisahan besar. Jenderal yang mula-mula kejam dan tegas, tetapi kemudian takut pada jumlah pasukan musuh, menunjukkan bahwa jenderal tersebut sangat tidak cerdas. Jika utusan musuh datang dengan selaksa pujian, berarti musuh menghendaki gencatan senjata. Jika musuh menyerang dengan gusar dan tetap menghadapi pasukan kita untuk jangka waktu yang panjang tanpa terlibat dalam pertempuran atau mengundurkan diri, sebaiknya harus waspada dan terus memperhatikan perilaku mereka. Jika jumlah prajurit Anda tidak lebih banyak daripada jumlah pasukan musuh, tidak jadi masalah. Hal itu hanya berarti tidak akan ada serangan langsung yang bisa dilakukan. Apa yang bisa Anda lakukan adalah memobilisasi semua kekuatan yang ada, tetap memperhatikan gerakan musuh, dan mendapatkan bantuan. Siapa yang tidak memiliki pandangan ke depan dan menganggap enteng lawannya, pasti akan tertangkap. Jika prajurit dihukum sebelum mereka menunjukkan kesetiaannya, mereka akan memberontak. Dan, selain tidak mau patuh, secara praktis, mereka juga tidak berguna. Jika kesetiaan prajurit sudah ada dalam genggaman Anda, tetapi hukuman tidak dijalankan, pasukan seperti itu juga tidak akan berguna. Karena itu, para prajurit harus tetap diperlakukan secara manusiawi, tetapi dikendalikan dengan disiplin baja. Inilah jalan pasti untuk meraih kemenangan. Jika dalam pelatihan prajurit, pemimpinnya biasa teratur, pasukan yang dilatihnya akan selalu menghayati kedisiplinan. Sebaliknya, jika tidak, kedisiplinan mereka akan buruk. Jika seorang jenderal menunjukkan keyakinan kepada para prajuritnya, tetapi selalu menegaskan agar instruksinya selalu dipatuhi, kesuksesan akan bersifat timbal balik. Bab 10. Dataran. Sun Tzu mengatakan bahwa kita dapat membedakan 6 jenis dataran, yaitu 1. Medan komunikatif, 2. Medan jebakan, 3. Medan netral, 4. Medan yang menyempit, 5.
medan kunci, dan 6. Medan yang berada jauh dari musuh. Wilayah yang mudah dimasuki oleh kita dan musuh dianggap sebagai medan komunikatif. Di medan komunikatif, prioritas saya adalah menduduki posisi tinggi dan bermandikan sinar matahari yang nyaman, serta menguntungkan untuk mengawasi rute pasokan makanan dan ransum. Dengan cara ini, berbagai keuntungan dalam peperangan diperoleh. Suatu daerah yang mudah dimasuki, tetapi sulit untuk mundur darinya, disebut dengan medan jebakan. Di medan jebakan, jika musuh tidak memiliki persiapan yang baik dalam pertahanan, Anda dapat melancarkan serangan dan berhasil menangkap musuh. Namun, jika musuh sangat siap dan serangan itu gagal, Anda berada dalam kesulitan untuk mundur, sehingga berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Suatu daerah yang tidak menguntungkan untuk diduduki kedua pihak disebut dengan medan netral. Di suatu medan netral, jika musuh melemparkan umpan, seseorang tidak boleh mengambilnya atau melancarkan serangan. Sebaliknya, seseorang harus berpura-pura mundur, yang pada gilirannya memancing musuh agar keluar. Ketika setengah pasukannya telah ditarik, ini merupakan saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Jika musuh lebih dahulu menduduki medan yang menyempit dan telah membentengi pintu-pintu masuk strategis, hendaklah Anda menahan diri dan tidak menyerangnya terlebih dahulu. Di medan pertempuran, pasukan Anda harus benar-benar terbentengi, dan seranglah hanya di jalan-jalan masuk strategis jika jalan-jalan itu lemah dan tidak terbentengi. Duduki terlebih dahulu medan kunci, kemudian berkemahlah di tempat yang lebih tinggi dan lebih banyak sinar matahari untuk menanti kedatangan musuh. Jika musuh menduduki medan kunci terlebih dahulu, dia harus dipancing agar keluar. Seseorang tidak boleh mengikuti untuk menyerang dia. Di medan yang jauh, jika kedua pasukan sama kuat, akan sulit bagi pihak yang satu untuk memancing yang lain masuk ke dalam medan pertempuran, karena tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh dalam pertempuran langsung. Hukum alam dari dataran mendasari keenam jenis medan ini. Tanggung jawab seorang jenderal adalah mempelajari dan memeriksa sifat dataran secara menyeluruh. Suatu pasukan mungkin akan mengalami kegagalan disebabkan oleh 6 hal yang sering terjadi yang merupakan kelemahan jenderal dan tidak disebabkan oleh faktor alam, yakni 1. Pelarian diri, 2. Ketidaktaatan, 3. Keruntuhan, 4. Kehancuran, 5. Ketidaktertiban, 6. Gerakan mundur dalam kekacau balauan. Bahkan, ketika semua kondisi dan karakteristik lainnya seimbang, jika suatu pasukan bersikeras menyerang pasukan musuh yang prajuritnya 10 kali lipat ukurannya, hasilnya adalah pelarian diri. Jika para prajurit kuat dan berani, sedangkan para perwiranya lemah dan pengecut, hasilnya adalah ketidaktaatan. Jika para perwira kuat dan berani, tetapi para prajurit lemah dan takut, hasilnya adalah keruntuhan. Jika para perwira senior marah dan tidak taat akibat kegagalan jenderal untuk mengakui kemampuan mereka, dan mereka bertempur melawan musuh dengan semangat kemarahan dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri, hasilnya adalah kehancuran. Jika jenderal lemah dan kurang disiplin, ketika segala perintah dan instruksinya tidak bijaksana, ketika para perwira dan prajuritnya tidak memiliki garis tanggung jawab yang jelas, dan ketika struktur komando dan formasi membingungkan, akibatnya adalah ketidaktertiban. Jika jenderal tidak mampu menilai sifat musuh, membiarkan suatu pasukan yang lebih kecil menyerang pasukan yang lebih besar, mengadu kelemahannya dengan kekuatan musuh, dan tidak memiliki pasukan elit di bagian depan, hasilnya adalah gerakan mundur dalam kekacau balauan. Keenam keadaan di atas merupakan penyebab kekalahan yang pasti, dan ini merupakan tanggung jawab terbesar seorang jenderal dalam mempelajari keadaan secara menyeluruh.
Keuntungan-keuntungan dari dataran dimanfaatkan untuk melengkapi penempatan pasukan. Sang jenderal harus menilai musuh agar dapat menjamin kemenangan. Dia harus menentukan sifat dataran untuk memahami berbagai bahaya, jarak, lingkup, dan cakupan penggunaannya dalam pertempuran. Itu adalah tanggung jawab moral dari panglima tertinggi. Dia yang mengetahui semua faktor ini, dan jika semua faktor ini diterapkan, dia akan menang dalam pertempuran. Dia yang tidak mengetahui semua faktor ini, dan juga tidak menerapkan semua itu, akan dikalahkan dalam pertempuran. Jika penilaian mengenai suatu pertempuran adalah kemenangan yang sudah pasti, sang jenderal harus masuk dalam pertempuran. Meskipun hal itu tidak ada dalam aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika penilaian mengenai keadaan pertempuran adalah kekalahan yang sudah pasti, seorang jenderal tidak boleh masuk ke dalam pertempuran meskipun hal itu terdapat dalam aturan yang berlaku. Jadi, jenderal yang setia mampu maju dalam pertempuran tanpa berpikir untuk mengejar kemasyhuran dan kemuliaan pribadi. Dia mundur tanpa takut mendapat hukuman, dan perhatiannya selalu terarah untuk melindungi kemakmuran rakyat dan menegakkan kepentingan penguasa. Dia adalah seseorang yang memiliki bakat berharga yang disukai bangsanya. Jika seorang jenderal memandang pasukannya bagaikan bayi, mereka akan bersedia mengikutinya melewati berbagai ancaman terbesar dan bahaya terberat. Jika seorang jenderal memperlakukan pasukannya seperti anak kesayangannya, mereka akan bersedia mendukung dan mati bersamanya. Sebuah pasukan mungkin terlalu dimanja sehingga tidak bisa berguna, terlalu dicintai sehingga tidak bisa diperintah, dan begitu tidak tertib sehingga tidak bisa disiplin. Pasukan seperti ini bagaikan sekelompok orang yang manja dan sombong, serta tidak dapat ditempatkan. Jika saya tahu bahwa pasukan saya mampu menyerang musuh, tetapi tidak tahu bahwa musuh tidak bisa diserang, berarti peluang untuk menang hanya setengah. Jika musuh rentan terhadap serangan, tetapi saya tidak sadar bahwa pasukan saya tidak mampu menangani tugas itu, berarti peluang kemenangan hanya setengah. Dalam pertempuran, saya mungkin tahu bahwa musuh rentan terhadap serangan dan pasukan saya mampu menyerang. Namun, jika saya tahu bahwa dataran tidak menguntungkan dalam melakukan serangan yang semacam itu, berarti peluang kemenangan hanya setengah. Jadi, dia yang ahli dalam peperangan tidak pernah dibingungkan atau salah jalan dan menempatkan pasukannya untuk bertempur. Jika dia melancarkan suatu operasi militer, dia tidak pernah kehabisan strategi atau rencana. Jadi bisa dikatakan, kenali musuh Anda, kenali diri Anda sendiri, dan kemenangan Anda tidak akan terancam. Kenali cuaca, kenali dataran, maka kemenangan Anda menjadi tidak terbatas. Bab 11. 9 medan pertempuran. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam seni berperang terdapat 9 jenis medan pertempuran, yakni 1. Medan yang menyebar, 2. Medan perbatasan, 3. Medan kunci, 4. Medan komunikatif, 5. Medan fokus, 6. Medan serius, 7. Medan berbahaya, 8. Medan yang menyempit, dan 9. Medan kematian. Ketika berbagai panglima perang bertarung untuk menduduki wilayah yang sama, wilayah itu dianggap sebagai medan yang menyebar. Ketika sebuah pasukan baru saja membuat suatu terobosan dangkal ke dalam wilayah musuh, pasukan itu dianggap berada di medan perbatasan. Sebuah dataran yang sama-sama menguntungkan bagi saya dan pihak lain untuk diduduki dianggap sebagai medan kunci. Suatu daerah yang mudah dimasuki baik oleh kita maupun musuh dianggap sebagai medan komunikatif. Jika suatu wilayah dikepung oleh 3 negara lain, dan jika perampasan oleh satu negara sangat penting
bagi penentuan keunggulan atas negara sisanya, wilayah itu dianggap sebagai medan fokus. Jika sebuah pasukan menerobos jauh ke dalam wilayah musuh dengan meninggalkan di belakangnya banyak kota besar dan kota kecil yang berbahaya dan dikelilingi benteng, pasukan itu dianggap berada di medan serius. Jika suatu pasukan sedang bergerak di sepanjang gunung berhutan, jalan berbahaya di pegunungan, rawa-rawa, payau-payau, jalur, dan jalan yang sulit, pasukan itu dianggap berada di medan berbahaya. Suatu daerah yang hanya dapat dicapai melalui jalan masuk yang sempit, yang memungkinkan gerakan mundur hanya melalui jalur yang berbahaya dan berkelok-kelok, dan sebuah pasukan kecil musuh sudah cukup untuk menyerang pasukan Anda yang lebih besar, digolongkan sebagai medan yang menyempit. Suatu wilayah ketika orang hanya dapat bertahan hidup melalui pertempuran yang tak kenal takut dan pasti akan sirna jika dia tidak bertarung mati-matian, disebut dengan medan kematian. Karena itu, jika berada di medan yang menyebar, jangan terlibat dalam pertempuran. Ketika berada di medan perbatasan, jangan menghentikan gerak maju pasukan. Dan ketika musuh menduduki medan kunci, jangan lancarkan serangan. Ketika berada di medan komunikatif, pastikan bahwa pasukan Anda tidak terpisah. Ketika berada di medan fokus, Anda harus berupaya untuk bersahabat dan bersekutu dengan negara-negara tetangga. Ketika berada di medan serius, jarahlah pasokan dan sumber daya musuh. Dan ketika berada di medan berbahaya, percepatlah gerakan musuh. Ketika berada di medan yang menyempit, buatlah rencana dan susunlah strategi. Dan ketika berada di medan kematian, bertarunglah mati-matian. Dikatakan bahwa para ahli strategi militer pada masa lampau mampu memastikan bahwa pasukan musuh di barisan depan dan belakang tidak dapat saling memperkuat tepat pada waktunya. Mereka memastikan bahwa pasukan-pasukan musuh yang lebih besar dan kecil tidak akan mampu mendukung atau saling mengandalkan. Mereka memastikan bahwa para musuh tidak akan mampu untuk saling menyelamatkan. Juga para komando dan perintah musuh dari atas ke bawah tidak akan diterima atau ditaati. Ketika mereka berhasil berkumpul bersama, mereka tidak dapat menyusun dan memiliki pasukan yang lengkap dan tertib. Bergeraklah hanya jika terdapat keuntungan untuk diraih, dan berhentilah ketika tidak ada keuntungan yang bisa diraih. Jika saya ditanya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap musuh yang sedang mendekat dengan jumlah lebih banyak, lebih tertib, dan terpimpin baik? Saya akan menjawab, jadilah orang pertama yang menangkap sesuatu yang paling dihargai oleh musuh, sehingga dia akan mengabulkan segala tuntutan Anda. Kecepatan adalah inti dalam penggunaan dan penempatan pasukan dalam perang. Manfaatkanlah ketidaksiapan musuh, dan berjalanlah di jalan-jalan yang dia tidak pedulikan, serta seranglah di tempat yang tidak pernah disangka oleh musuh. Prinsip-prinsip yang mengatur pasukan penyerang adalah ketika Anda telah menembus jauh ke wilayah musuh, pasukan Anda harus sangat terfokus dan terpusat, sehingga musuh tidak mampu mengalahkan Anda. Anda harus mampu menjarah dan hidup dari sumber daya musuh, sehingga pasukan Anda akan mendapatkan pasokan makanan yang cukup. Kenyangkan dan peliharalah pasukan secara bijaksana, dan jangan melelahkan mereka jika tidak perlu. Satukan jiwa dan semangat juang pasukan, serta pertahankan dan himpunlah kemampuan tempur mereka yang luar biasa. Ketika tiba saatnya untuk menempatkan prajurit, gunakan berbagai strategi dan rencana yang berada di luar perkiraan musuh. Tempatkan pasukan Anda dalam berbagai posisi yang membuat mereka tidak bisa melarikan diri, sehingga mereka akan bertarung mati-matian tanpa berpikir untuk melarikan diri. Mereka tidak takut menghadapi kematian. Para perwira dan prajurit akan memberikan kemampuan mereka yang terbaik dalam pertempuran. Ketika pasukan terjebak dalam keadaan yang berbahaya dan sangat sulit, mereka akan kehilangan rasa takut mereka.
ketika mereka tidak ada tempat lain untuk melarikan diri, mereka akan menjadi teguh dan ulet dalam semangat tempur mereka. Jika mereka menembus jauh ke dalam wilayah musuh, mereka akan sangat berhati-hati dalam bertindak. Dan ketika tidak ada pilihan lain yang tersisa, mereka akan bertarung tanpa rasa takut. Jadi, pasukan ini tidak memerlukan instruksi agar tetap waspada dan siaga untuk bertempur. Tidak perlu diminta melakukan apa yang diharapkan dari mereka. Tidak ada disiplin yang dibutuhkan untuk memperoleh kedekatan hubungan dan dukungan mereka. Dan tidak ada perintah yang dibutuhkan untuk memperoleh kepercayaan dan kebergantungan mereka. Pasukan seperti ini melarang praktik tahayul dan menyingkirkan keraguan serta kabar burung, dan dengan demikian membuatnya mampu menghadapi kematian tanpa rasa takut. Para perwira dan prajurit kita tidak memiliki jalan masuk menuju kekayaan. Bukan karena mereka membenci penimbunan harta milik berupa materi, dan mereka tidak takut kehilangan hidup mereka, bukan karena mereka tidak menginginkan umur yang panjang. Pada hari ketika perintah untuk berperang dikeluarkan, pasukan itu akan menangis. Mereka yang sedang duduk akan mengucurkan air mata, serta ingus akan membasahi pakaian mereka, dan mereka yang sedang berbaring akan mengucurkan air mata yang akan turun ke pipi. Namun, ketika dilemparkan dalam posisi tidak ada jalan keluar, mereka akan memperlihatkan keberanian Chu atau Kuei yang tanpa rasa takut. Jadi, pasukan yang ahli dalam peperangan dapat disamakan dengan ular Shuaijan. Shuaijan adalah seekor ular yang ditempatkan di Gunung Chung. Jika Anda menyerangnya, ekornya akan menyerang Anda. Jika Anda menyerang ekornya, kepalanya akan menyerang Anda. Dan jika Anda menyerang badannya, kepala dan ekornya akan menyerang Anda. Jika saya ditanya, dapatkah prajurit memiliki kemampuan yang sama dengan Shuaijan? Saya akan menjawab, ya. Dikatakan bahwa rakyat dan para prajurit kerajaan Wu dan Yue sangat membenci satu sama lain. Tetapi, jika mereka ditempatkan dalam perahu yang sama dan menghadapi angin yang kuat dan mengancam, mereka akan bekerja sama dan saling membantu seperti tangan kiri dan tangan kanan. Jadi, tidaklah cukup untuk bergantung pada tindakan mengikat kuda dan mengubur roda-roda kereta perang sebagai alat untuk mengendalikan pasukan itu. Pemastian bahwa pasukan-pasukan itu menyatu bagaikan satu tubuh dan berani itu bergantung kepada pemerintah dan organisasi dari pasukan itu. Penempatan yang efektif baik bagi pasukan yang kuat maupun yang lemah tergantung pada pemahaman dan pemanfaatan dataran. Jadi, seorang ahli perang memimpin pasukannya seolah-olah dia sedang memimpin satu orang saja. Ini tidak terhindarkan. Seni menjadi seorang jenderal adalah berpikir dengan tenang dan serius, sukar dimengerti dan menyeluruh dalam menyusun strategi, serta ketat, adil, dan tidak berat sebelah dalam mengelola urusan militer. Dia harus mampu menjaga informasi agar tidak diketahui oleh para perwira dan prajuritnya, sehingga mereka tidak akan mengetahui rencananya. Dia mengubah metodenya dalam melakukan banyak hal, dan mengubah strateginya sehingga tak seorang pun dapat memahami dan mengetahui rencananya, serta siasatnya. Dia mengubah lokasi perkemahannya dan melakukan perjalanan melalui rute yang tidak disangka-sangka, sehingga tak seorang pun dapat menebak motifnya. Pada saat kritis, sang jenderal yang sedang menjalankan misi militer khusus adalah seperti seorang yang memimpin orang-orangnya untuk mendaki tempat yang tinggi dan mampu menyingkirkan tangga yang membawa mereka naik. Dia akan memimpin pasukannya jauh ke dalam wilayah musuh yang berbahaya. Dan kemudian mengungkapkan niatnya yang sesungguhnya setelah membakar perahu dan memecahkan belanga untuk memasak. Dia akan memimpin pasukan seperti sekawanan domba, menggembalakan mereka ke satu arah, lalu mengalihkan kembali ke arah lain, tanpa mereka pahami apa yang sedang dia lakukan. Memimpin semua divisi pasukan dan menghadapkan mereka pada bahaya besar, itulah yang diharapkan untuk dilakukan oleh seorang jenderal. Variasi dan perubahan
dari berbagai jenis medan, berbagai keuntungan yang terkait dengan tindakan bertahan dan menyerang, serta pemahaman atas sifat dasar manusia merupakan aspek yang penting yang dipelajari dengan cermat. Prinsip yang mengatur pendudukan atas wilayah musuh adalah ketika suara pasukan menerobos jauh ke dalam wilayah musuh. Pasukan itu akan lebih terfokus dan bersatu dalam pertempuran. Ketika pasukan itu menerobos tidak begitu jauh, semangat tempurnya cenderung terancam dan mencair. Ketika pasukan itu meninggalkan negerinya dan menyeberangi perbatasan menuju negara lain untuk bertempur, pasukan itu berada di medan terisolasi. Jika suatu daerah sangat mudah dicapai dan komunikatif bagi semua pihak, itu adalah medan fokus. Ketika suatu pasukan menerobos jauh ke dalam wilayah musuh, pasukan itu berada di dalam medan serius. Ketika suatu pasukan tidak jauh menerobos ke dalam wilayah musuh, mereka berada di medan perbatasan. Jika daerah yang dekat dengan barisan belakang sangat berbahaya dan daerah depannya sangat sempit, medan itu adalah medan yang menyempit. Suatu daerah yang tidak memiliki jalan untuk meloloskan diri disebut dengan medan kematian. Karena itu, di medan yang menyebar, saya harus menyatukan kebulatan tekad pasukan. Di medan perbatasan, saya harus tetap menjaga agar para pasukan tetap berhubungan erat. Ketika menghadapi medan kunci, saya harus cepat-cepat membawa pasukan untuk maju mendudukinya sebelum musuh melakukan hal itu. Di medan komunikatif, saya harus waspada dalam bertahan. Di medan fokus, saya harus memperkuat persekutuan dengan negara-negara tetangga. Di medan serius, saya harus terus-menerus memastikan pasokan makanan dan perbekalan. Di medan berbahaya, saya harus mendorong pasukan saya untuk maju dengan cepat dalam rangka melewatinya. Di medan yang menyempit, saya harus mengunci jalan masuk dan keluarnya. Dan di medan kematian, saya harus bertarung seolah tidak ingin hidup. Sudah merupakan sifat intuitif dari para prajurit untuk melawan ketika mereka dikepung, bertarung sampai mati ketika mereka tidak memiliki pilihan lain, dan patuh ketika mereka berada pada situasi yang sangat berbahaya. Jadi, jika segala siasat dan taktik para panglima perang dari negara-negara tetangga tidak diketahui, seseorang tidak boleh giat menjalin persekutuan apapun dengan mereka. Orang-orang yang tidak mengetahui kondisi pegunungan berhutan, dataran berbahaya dari jalur-jalur pegunungan, serta sifat berbahaya rawa-rawa dan payau-payau, tidak akan mampu menggerakkan pasukan. Dan orang-orang yang tidak mampu menggunakan pemandu lokal, tidak akan mampu meraih segala manfaat dataran. Jika seseorang gagal memahami dan memanfaatkan bahkan salah satu dari 9 jenis medan itu, orang itu tidak dapat mengaku sebagai panglima tertinggi dari suatu pasukan penakluk. Ketika seorang panglima perang menyerang suatu negara yang besar, dia akan memastikan musuh tidak akan dapat mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan pasukannya. Dia akan mengatasi musuhnya dengan sangat meyakinkan dan membuat negara-negara lain begitu kagum, sehingga tak satu pun dari para sekutu berani bersatu untuk melawannya. Jadi, seorang pemimpin tertinggi tidak harus berjuang untuk mendapatkan persekutuan dengan negara-negara lain. Dia tidak harus mengembangkan atau membina kekuatan dengan negara lain. Sebaliknya, dia mengandalkan kemampuan tertingginya untuk menguasai musuh, guna mencapai segala maksud dan tujuan. Jadi, dia mampu menaklukkan banyak kota dan menggulingkan negara musuh-musuhnya. Dalam situasi perang, berikan penghargaan yang berbeda dari kebiasaan umum dan norma. Laksanakan perintah yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang lazim. Pimpinlah beragam kekuatan pasukan, seolah-olah sedang memberi perintah kepada satu orang. Perintahkan kepada perwira dan prajurit untuk menjalankan tugas, tetapi jangan beritahu mereka alasan atau maksudnya.
Perintahkanlah mereka untuk mengejar berbagai keuntungan dan perolehan, tetapi jangan ungkapkan bahaya yang ada. Tempatkan para perwira dan prajurit ke medan berbahaya, maka mereka akan berusaha bertahan hidup. Tempatkan para prajurit di medan kematian, dan mereka akan berjuang keras untuk hidup. Ketika pasukan itu dilemparkan ke dalam situasi dengan bahaya besar, mereka mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jadi, seni peperangan adalah untuk berpura-pura menampung berbagai motif dan hasrat musuh. Pusatkan kekuatan Anda pada satu posisi musuh. Jadi, meskipun datang dari jarak ribuan mil, Anda masih dapat membunuh pemimpin musuh. Ini adalah yang dimaksud dengan seni menyelesaikan tugas secara terampil dan cakap. Ketika tiba waktunya bertempur, tutuplah semua pintu keluar di perbatasan, batalkan semua izin perjalanan, dan jangan biarkan adanya gerakan dari para utusan negara-negara lain. Selesaikan dan awasi dengan teliti semua persiapan, rencana, dan strategi akhir untuk berperang di kuil para leluhur. Jika musuh memberikan satu celah, masuklah dengan cepat untuk memanfaatkannya. Cegahlah musuh dengan cara menangkap apa yang sangat mereka hargai, dan jangan biarkan musuh mengetahui tanggal serangan. Strategi militer harus disesuaikan dengan keadaan musuh, sehingga berbagai tindakan dan keputusan dapat ditentukan sesuai dengan hal itu. Jadi, pada permulaan pertempuran, berpura-puralah malu seperti seorang perawan guna memancing musuh memberikan celah. Seiring dengan berlangsungnya pertempuran, hendaklah Anda sama cepatnya dengan kelinci yang kabur, sehingga dapat memanfaatkan ketidaksiapan musuh. Bab 12. Menyerang menggunakan api. Sun Tzu mengatakan bahwa ada 5 cara dalam menggunakan api untuk menyerang musuh. Cara pertama adalah membakar musuh di dalam kemah mereka. Kedua, membakar pasokan dan perbekalan musuh. Ketiga, membakar peralatan berat militer dan pasokan musuh. Keempat, membakar gudang persenjataan dan gudang musuh. Serta yang kelima adalah membakar alat transportasi musuh. Untuk melancarkan serangan menggunakan api, kita harus memiliki faktor-faktor yang diperlukan, berbagai material, dan peralatan untuk membuat serta menggunakan api harus selalu tersedia setiap saat. Ada saat yang menguntungkan untuk melancarkan berbagai serangan menggunakan api, dan ada saat-saat yang tepat untuk mulai melakukan serangan dengan api. Saat yang paling tepat adalah ketika berada pada cuaca yang kering dan panas. Kecocokan hari mengacu pada lokasi bulan dalam hubungannya dengan 4 posisi bintang-bintang di antara konstelasi. Keempat posisi bulan dan bintang di antara konstelasi-konstelasi ini mengisyaratkan hari-hari saat angin kencang akan tiba. Dalam penyerangan menggunakan api, orang harus menggunakan 5 cara menyerang secara bergantian, tergantung pada keadaan pada saat itu. 1. Ketika api berkobar di perkemahan musuh, bersiaplah untuk menyerang musuh dengan cepat dari luar. 2. Ketika api berkobar di dalam perkemahan musuh, dan tidak ada kebingungan atau keributan di antara para prajurit, tunggulah dengan sabar, dan jangan melakukan serangan dengan buru-buru. 3. Ketika api sedang membakar dengan ganas, dengan peluang yang bisa diraih, lancarkan serangan dengan cepat. Namun, ketika tidak ada peluang yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan, berhentilah segera. 4. Jika memungkinkan untuk menyulut api dari luar perkemahan musuh, tidak perlu menunggu api mulai menyala dari dalam perkemahan musuh, tetapi lakukan serangan ketika tiba pada waktu dan kesempatan yang tepat. 5. Ketika Anda hendak melakukan serangan menggunakan api,
bakarlah sesuai dengan aliran angin yang bertiup. Jangan menyerang pada posisi yang terlindung dari tiupan angin. Jika angin bertiup kencang dan terus-menerus sepanjang hari, angin cenderung berhenti ketika malam tiba. Seorang ahli perang harus mengetahui 5 metode yang dapat saling dipertukarkan dalam penyerangan menggunakan api, sehingga dapat direncanakan dan dipersiapkan kegunaannya dengan kewaspadaan. Jadi, orang yang menggunakan api sebagai sarana untuk melakukan penyerangan adalah orang yang bijaksana dan cerdas, sedangkan orang yang menggunakan air sebagai sarana pendukung serangannya adalah orang yang sangat kuat. Air dapat digunakan untuk memutuskan dan mengisolasi musuh, tetapi tidak dapat digunakan untuk menghancurkan dan membuat musuh kehilangan peralatan, perbekalan, dan pasokannya. Yang tidak menyenangkan adalah dalam peperangan, orang-orang yang mampu memenangi pertempuran dan merebut tanah serta kota-kota, tetapi tidak dapat memanfaatkan perolehan itu secara cepat dan bijaksana. Hal ini bisa membahayakan kepentingan mereka, karena sama artinya dengan memboroskan waktu dan sumber daya. Jadi, bisa dikatakan bahwa seorang pemimpin yang tercerahkan inilah yang memutuskan rencana itu. Sementara itu, jenderal yang cakap cukup melaksanakan segala titah sang pemimpin. Bergeraklah hanya ketika ada keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh. Seranglah hanya ketika muncul peluang keberhasilan yang sudah pasti. Dan bertempurlah hanya ketika sudah berada pada posisi kritis. Seorang jenderal tidak boleh memutuskan melakukan serangan karena amarahnya. Jika ada keuntungan yang dapat diperoleh, bergeraklah dan berhentilah ketika tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh. Kemarahan dapat berubah menjadi kebahagiaan. Kejengkelan hati dapat tergantikan dengan kepuasan. Namun, suatu bangsa yang telah hancur tidak dapat dipulihkan kembali. Orang yang telah mati tidak dapat dibangkitkan kembali. Jadi, seorang penguasa yang tercerahkan selalu bersikap bijaksana dalam hal-hal yang menyangkut perang. Dan seorang jenderal yang cakap harus selalu berhati-hati dan penuh perhatian. Ini adalah cara untuk memastikan keamanan bagi seluruh bangsa, serta mempertahankan kekuatan dan keutuhan pasukan. Bab 13. Intelijen dan spionase. Sun Tzu mengatakan bahwa membangun sebuah pasukan yang berjumlah 100.000 orang untuk sebuah operasi militer di tempat yang jauh akan memberikan beban yang berat terhadap pendapatan rakyat. Ini terjadi bersamaan dengan keringnya harta kekayaan negara yang jumlahnya sama dengan pengeluaran setiap hari, yakni sekitar 1.000 kepingan perak. Akan ada keributan dan gangguan besar atas perdamaian di dalam negeri dan luar negeri, serta orang-orang akan kehabisan tenaga di sepanjang rute pasokan. Selain itu, akan terjadi gangguan pada pekerjaan, tugas, dan berbagai profesi yang bisa mempengaruhi 700.000 rumah tangga. Dua pasukan yang saling bertempur bisa saja saling memerangi selama bertahun-tahun untuk mengejar hari akhir kemenangan. Namun, jika seseorang enggan berpisah dengan kehormatan dan jabatan, uang dan perak untuk tujuan spionase, serta tidak peduli dengan situasi musuh, dia sangatlah tidak berperi kemanusiaan. Orang seperti itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin atas prajurit, tidak pernah menjadi seorang asisten yang baik bagi seorang penguasa, dan tidak pernah menjadi tuan atas kemenangan-kemenangan. Jadi, penguasa yang tercerahkan dan yang bijaksana mampu mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam operasi militer mereka dan mencapai berbagai keberhasilan yang melebihi keberhasilan
banyak orang. Alasannya adalah pengetahuan yang lebih dahulu diperoleh. Pengetahuan yang lebih dahulu diperoleh ini tidak dapat diperoleh dari roh, tidak dapat dicapai dengan membandingkan berbagai peristiwa dan keadaan yang serupa saat ini atau yang lalu, dan tidak bisa didapatkan dengan mempelajari ilmu ramalan bintang. Pengetahuan yang lebih dahulu diperoleh ini harus didapatkan dari orang-orang yang mengetahui keadaan musuh. Jadi, ada 5 jenis agen rahasia atau mata-mata yang dapat digunakan, yakni 1. Agen lokal, 2. Agen dalam, 3. Agen ganda, 4. Agen celaka, dan 5. Agen hidup. Ketika kelima agen ini bekerja secara serentak, berbagai cara operasi mereka yang rumit akan berada di luar pemahaman musuh. Mereka seperti taktik yang memiliki sifat ilahi yang dapat dianggap sebagai harta dan senjata penguasa yang paling berharga. Agen lokal adalah orang-orang biasa yang direkrut dari tanah air musuh dan digunakan sebagai mata-mata. Agen dalam adalah para pejabat musuh yang direkrut dan dipekerjakan. Agen ganda adalah mata-mata musuh yang telah direkrut untuk bekerja bagi kita. Agen celaka mengacu pada mata-mata kita sendiri yang tidak mampu menjaga rahasia dan kemudian secara sengaja diberi informasi palsu agar dibocorkan pada mata-mata musuh. Agen hidup adalah mata-mata yang telah kembali dengan selamat dari wilayah musuh dengan membawa informasi. Jadi, di antara semua hubungan militer, tidak ada satu hubungan pun yang bisa lebih dekat daripada hubungan yang dipelihara antara para mata-mata dan agen rahasia. Tidak ada hadiah yang lebih besar daripada hadiah yang diberikan kepada mata-mata dan agen rahasia. Tidak ada operasi yang lebih besar daripada operasi menyangkut spionase. Agen rahasia dan mata-mata tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Mereka tidak dapat menempatkan dan memanfaatkan agen rahasia dan mata-mata jika mereka tidak memiliki kemurahan hati, perhatian, keadilan, dan kesetiaan. Tanpa kecerdasan dan kecermatan pikiran, mereka tidak akan mampu memahami kebenaran yang terkandung dalam laporan para agen rahasia dan mata-mata. Pelik, rumit, dan gunakan spionase untuk semua jenis pekerjaan. Jika kegiatan spionase dan operasi rahasia telah dibocorkan sebelum pelaksanaannya, para agen yang terlibat dan orang-orang yang mereka hubungi harus dibunuh. Mungkin ada pasukan yang ingin Anda serang, kota-kota yang ingin Anda taklukkan, dan orang-orang penting yang ingin Anda bunuh. Adalah sangat penting sebelumnya mengetahui informasi terinci mengenai berbagai identitas dari korban garnisun, perwira pembantunya, penasihat tamu, pengawal, dan petugas patroli, serta berbagai jenis pembantu. Agen Anda harus menyelidiki persoalan ini dengan sangat terperinci. Para agen rahasia musuh yang sedang memata-matai kita harus dicari dengan giat. Gunakan intensif untuk menyogok, membimbing, dan menasihati mereka, kemudian memaafkan dan membebaskan mereka. Jadi, mereka bisa menjadi agen ganda, serta bisa Anda gunakan dan pekerjakan. Melalui informasi yang diperoleh dari agen ganda inilah, situasi musuh bisa diketahui. Serta, para agen lokal dan agen dalam dapat direkrut dan ditempatkan. Melalui informasi yang diperoleh dari para agen ganda inilah, kita mampu menggunakan para agen celaka untuk membawa informasi yang dibuat-buat dan palsu kepada musuh.
Terakhir, melalui upaya dari para agen ganda inilah, agen-agen hidup kita mampu kembali sesuai dengan jadwal, dengan membawa laporan yang dibutuhkan mengenai musuh. Namun, untuk mengetahui keadaan dan kondisi musuh, penguasa harus bergantung pada para agen ganda. Jadi, para agen ganda harus diperlakukan dengan murah hati. Pada zaman kuno, bangkitnya dinasti Shang di atas dinasti Xia adalah karena penasihat militernya, Yi Yin, telah menjadi pejabat di kerajaan Xia. Demikian pula halnya dengan dinasti Zhou, yang berdiri di atas dinasti Yin, disebabkan penasehat militernya Lu Ya pernah bekerja sebagai pejabat di kerajaan Yin. Karena itu, hanya penguasa yang sudah tercerahkan dan jenderal yang bijaksana yang bisa memanfaatkan orang-orang yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi dalam pasukannya sebagai mata-mata dan agen rahasia guna meraih tujuan-tujuan besar. Dan akhirnya, operasi rahasia dan kegiatan spionase merupakan bagian yang tak terpisahkan dari operasi militer. Karena semua perencanaan strategis dan pergerakan pasukan sangat tergantung pada hasil pengamatan dan informasi perang. Sun Tzu, penyusun Chiao Chang Feng, cetakan pertama, Agustus 2007, Transmedia Pustaka.